sekeluarga besar jamaah Masjid Agung Ruhamah yang kami muliakan. Pada pagi ini sedikit izinkan kami menyampaikan beberapa dalil berupa firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surah Ali Imran ayat 103. Di awal pangkal ayat Allah mengingatkan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala kembali mengingatkan dalam surah At-Taubah ayat 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anistum haris alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dalam surah Al-Hasir kembali Allah mengingatkan, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Ketika dalil ini jika kita koherasikan di antara surah, maka yang perlu kita ingatkan pada hari ini yang baru saja kita melaksanakan pesta demokrasi, yang baru saja kita memperlihatkan pestanya rakyat negara Republik Indonesia. Mudah-mudahan setelah selesainya ini kita mampu wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraq. Artinya tetap kita berpegang teguh, kita semua sesama muslim dan sesama antar bangsa satu negara Republik Indonesia, wala tafarraq, janganlah kamu bercerai-berai. Ini yang perlu sedikit kita sama-sama mengingatkan. Yang disebut dengan mutiara dan hikmah, mutiara itu memang tidak pernah nampak. Tapi bagaimana mutiara itu ada pada diri kita, ada pada jiwa kepribadian kita, mampu untuk mawas diri kita, mampu muhasabah diri kita, dan mampu di antara individu dengan individu yang lain membangun sebuah nilai kehormatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka mutiara segelap apapun, sejauh manapun, sama hanya diibaratkan di dalam sebuah lautan. Di dalam sebuah lautan biasanya dikatakan mutiara itu adalah berupa karang laut yang berwarna putih, yang selalu dicintai oleh manusia. Pada hakikatnya mutiara itu tidak akan pernah hilang. Mutiara itu akan terus dicari. Mutiara itu akan terus didapati kepada sesama muslim, kepada sesama kita yang ingin menjadikan kehidupan ini tanpa ada sebuah landasan, tanpa ada sebuah sebab dan akibat. Ketika Allah memberikan rahmat, ketika Allah memberikan karunia-Nya, insya Allah mutiara itu akan kita miliki. Ini artinya tentu kepada kita, kepada saudara-saudara kita, apa yang diingatkan oleh Profesor Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Apa yang diingatkan? Yang paling terpenting dalam sebuah kehidupan ini adalah muhasabah. Qabla hasibu qabla an tuhasibu. Kenapa ini menjadi sebuah nilai integritas? Kenapa ini menjadi sebuah nilai jejak rekam pribadi dalam sebuah kehidupan? Ingat dalam Al-Quran diingatkan dalam surah As-Sab ayat 2 dan ayat 3. Ya ayyuhallazina amanu lam taqulu ma la taf'alun
Wahai orang-orang yang beriman, kenapa engkau yang mengatakan, engkau pula yang mengkufurinya, engkau pula yang tidak melakukannya, engkau pula yang mengingkarinya. Kabura maqtan indallahi antakulu ma la taf'alun. Allah itu akan murka, Allah itu akan benci kepada umatnya. Apalagi dia menyatakan dirinya yang beriman, engkau pula yang mengatakan, engkau pula yang tidak melakukan. Ini yang perlu kita jaga kepribadian kita. Jangan kita murka untuk diri kita sendiri. Jangan murka terhadap Allah. Jangan murka terhadap Al-Quran. Jangan murka terhadap sunnah Rasulullah. Jangan murka terhadap ijma para ulama-ulama kita. Tak kala itu murka, maka mutiara itu akan mudah hilang sekejap, akan punah dan terkubur yang cukup dalam. Ini yang diingatkan oleh Profesor Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Ini yang paling terpenting pada hari ini. Artinya apa? Kalaulah kita kaji dari sisi politik, kemenangan itu bukan dalam arti kata akhir dalam sebuah tujuan. Tapi kemenangan itu tak kala Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah takdir, izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kalaulah itu benar dan yang benar itu tetap benar, insya Allah itu diibaratkan sebuah mutiara. Kita akan dicari, kita akan mampu mempertanggungjawabkan dunia dan akhirat. Hari ini kita melihat terkadang-kadang sesungguhnya manusia itu adalah bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun. Tak kala kita mengambil sebuah kepentingan, maka persaudaraan itu seolah-olah hanya tinggal 20% dari 100%. Sedangkan yang 80% itu di luar persaudaraan. Inilah bukti umat Islam pada hari ini. Sekalipun negara ini tidak punya dasar Al-Quran, Undang-Undang Dasar, Pancasila, dan NKRI, Bhinneka Tunggal Ika dibandingkan dengan negara Islam yang sebenarnya punya dasar Al-Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas. Namun bukan semerta-merta kita mudah untuk mempercampur adukan antara yang benar dan yang salah. Ketika Allah mengingatkan, wala talbisul haqqa bil batili wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan sekali-sekali wahai umatku, kalian mempercampur adukan yang benar dan yang salah, padahal engkau mengetahui kebenaran itu tapi engkau menyembunyikan. Ini yang perlu kita sama-sama kita introspeksi diri kita kepada saudara-saudara kita. Mudah-mudahan tak kala yang benar itu tetap benar, insya Allah. Allah Maha Tahu, Allah Maha Bijaksana, Allah Maha Aziz, Allah Maha Sang Mulia. Inilah yang diingatkan dalam surah At-Taubah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum haris 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh wahai umatku, wahai saudara-saudaraku, telah datang kepada dirimu, di hadapanmu dari kaummu sendiri seorang rasul. Tentu tidak lain adalah satu akidah, satu ajaran, satu pemikiran di dalam konsep ajaran agama Islam. Azizun alaihi ma'anistum aris. Berat rasa olehnya terhadap umatnya yang tidak rela melihat saudara-saudaranya dalam kesengsaraan. Beliau memiliki sikap mendapatkan sebuah keselamatan dan keimanan kepada umatnya. Azizun alaihi ma anittum haris alaikum bil mu'minina raufur rahim. Karena dia memiliki sifat kasih
rasa sayang terhadap umatnya. Ini yang pada hari ini kita melihat realita di lapangan. Seberapa banyak saudara-saudara kita yang memiliki sikap dan karakter seperti sesosok baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengedepankan kemaslahatan umatnya daripada kepentingan kepribadiannya. Beliau memiliki kasih sayang terhadap umatnya dan menyelamatkan nilai-nilai ajaran agama Islam, bukan mengkotorinya. Bisa kita menilai, tidak perlu kami sampaikan. Inilah bukti pada hari ini. Mudah-mudahan yang diberikan izin, yang diberikan takdir daripada Allah Subhanahu wa taala, kiranya memiliki sikap dan kepribadian sesosok baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam memimpin umatnya. Kaum muslimin dan kaum muslimat sidang jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah rahimakumullah. Yang terakhir, waktu yang singkat ini yang perlu kami ingatkan adalah tidak lain wa qalbu salim, tetap kita menjaga hati yang tenang, hati yang damai, hati yang tidak terlalu gelisah, hati yang tetap menyatukan ala bizikrillahi watmainul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, hati ini akan terus mendapat sebuah ketenangan. Maka ketenangan itu tidak lain adalah 3 hal yang harus kita miliki. Yang pertama adalah nilai intelektual. Kita butuh ilmu politik, kita butuh ilmu dunia, tapi tidak semerta-merta kita mengedepankan yang namanya ilmu spiritual, ilmu nilai keagamaan di dalam beragama Islam. Tidak cukup kita nilai agama kita lagi, maka kita harus mampu bagaimana kedua ilmu yang kita miliki ini harus bersikap proporsional, mampu mengatasi masalah sekecil apapun, sebesar apapun, kita mampu untuk menjalannya dalam sebuah kehidupan. Mudah-mudahan kalau ketiga hal ini kita mampu atasi, hati ini akan tetap dalam sebuah ketenangan. Hati ini akan menjadi sebuah taruhan, karena yang dinilai di akhir sebuah kehidupan adalah qulubikum wa a'malikum, hatimu dan amal perbuatan terakhir. Ingatlah mati, wahai saudara-saudara. Apa yang diingatkan oleh Mas Wali? Ingat mati, ingat tak kala kau sakit, ingat tak kala kau sulit, ingat hidup hanya cuma satu kali. Sekali lagi kami ingatkan, janganlah kita berputus asa, jangan kita terlalu banyak berpikir dunia. Ingat, hidup hanya sekali. Mati kita dalam berpikir yang tidak benar, berlarut-larut, maka penyesalan itu tidak ada lagi artinya. Oleh karena itu, kullu nafsin za'iqatul maut wa man hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Janganlah kita hanya memikirkan tentang keindahan yang bersifat sementara di alam dunia ini, maka yang paling terpenting adalah wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tas'urun. Dan janganlah engkau katakan orang yang meninggal di jalan Allah itu yang sudah terbunuh, sudah mati, akan tetapi kata Allah bal, tetapi mereka masih hidup, akan tetapi kalianlah yang tidak menyadarinya. Mudah-mudahan dalam konsep ajaran agama Islam kita tetap menjaga kerukunan, kita tetap menjaga kedamaian, kita tetap menjaga mutiara yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekalipun tidak nampak, tapi yakin dan percayalah, jika di batin ini dan di lahiriah ini mampu mempertanggungjawabkan apa yang kita katakan dan apa yang kita lakukan, insya Allah di akhir kehidupan kita akan menjadi husnul khatimah. Ini saja mungkin yang dapat kami sampaikan dalam tausiah yang singkat ini. Semoga bermanfaat kepada kami sendiri dan bermanfaat mungkin kepada kita semua. Lebih kurang lebih kami akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.